Halo teman-teman semua, selamat datang di acara ini. Ini adalah sebuah acara yang membahas segala hal tentang peristiwa di dunia. Sebuah kisah sejarah yang pastinya akan membuat kalian tercengang dan ternganga. Dan bersama saya sebagai host yang akan memandu kalian dalam acara Bahas Bahas apa edisi sejarah dunia. 1, 2, 3, go! Bahas apa? Oke. Hai, saya Depasa. Bahas apa kita hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang bom atom. Pernahkah kalian berpikir, siapakah yang menciptakan bom atom? Atau bagaimana proses pembuatannya? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman. Apa sih yang kamu ketahui tentang bom atom? Pernah diluncurkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom yang efeknya ledakannya tuh gede dulu. Bom yang besar terus bisa menghancurkan kalau jatuh gitu. Membuat Jepang itu menyerah karena bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki gitu. Ya setahu kita ya kalau Awam gitu ya. ya buat perang aja ya kan gitu. Nah, itu tadi pendapat dari teman-teman. Tentunya, jika kita membicarakan bom atom, yang pastinya terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah bom dengan kekuatan besar yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Bom atom tersebut dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Sekaligus memberikan momentum bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi. Itu sih yang kebanyakan diajarkan di buku-buku sejarah. Kalau begitu, pasti muncul pertanyaan, mengapa Amerika Serikat tidak langsung menggunakan bom atom saat itu daripada melibatkan perang yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak besar pada banyak orang. Sayangnya, tidak ada hal yang benar-benar simpel dalam kehidupan nyata. Itu sebabnya, kali ini kita akan membahas pembuatan bom atom yang prosesnya sangat rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Ini adalah proyek Manhattan, sebuah mega proyek Amerika Serikat yang menciptakan senjata maut pemusnah massal, bom atom. Di tahun 1940, Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Seperti persaingan antar negara, kedua belah pihak berusaha membuat senjata-senjata jenis baru yang super dan canggih. Saat itu terdapat sebuah teori yang menunjukkan sebuah senjata super yang dapat menghasilkan energi panas, sehingga memiliki daya hancur yang sangat dahsyat dan luas. Amerika Serikat menggelontorkan dana miliaran dolar untuk proyek penciptaan senjata tersebut. Jika proyek ini berhasil, maka Amerika Serikat akan menjadi negara pertama yang memiliki senjata super. Yang perlu kalian ketahui, proyek Manhattan adalah proyek rahasia. Lalu, bagaimana mereka menjaga kerahasiaan proyek ini? Mengingat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung saat proyek ini dikerjakan. Duduk, rileks, dan siapkan secangkir minuman kesukaan Anda. Karena ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat panjang. Sebelum proyek Manhattan, manusia telah bereksperimen dengan pembelahan atom. Di tahun 1938, dua kimiawan asal Jerman, Otto Hahn dan Fritz Strassmann, menemukan bahwa membombardir uranium dengan neutron dapat membelah inti atom. Penemuan inilah yang dinamakan fisi nuklir. Ketika inti atom terbelah, ia melepaskan 2-3 neutron, yang kemudian bertabrakan dengan inti atom uranium lainnya. Di setiap pembelahannya menghasilkan lebih banyak energi panas dan neutron, yang kemudian memicu pembelahan lagi dalam rangkaian reaksi terus berlanjut. Fisikawan asal Hungaria, Leo Szilard telah mengajukan teori tentang reaksi nuklir berantai. Berkat penemuan fisi nuklir ini, ia menyadari bahwa reaksi nuklir berantai dapat diwujudkan melalui fisi nuklir. Kemudian, Szilard dan Albert Einstein, ilmuwan terkenal dengan senyum ikonik itu, bersama-sama menuliskan surat yang mereka kirimkan kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin Delano Roosevelt, pada tanggal 2 Agustus 1939. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa reaksi nuklir berantai mungkin saja akan tercapai dalam waktu dekat.
Jika ini berhasil, maka Amerika Serikat dapat berpotensi mengembangkan sebuah jenis bom baru yang mampu menghancurkan satu pelabuhan dan wilayah di sekitarnya. Terdengar sangat menggiurkan, bukan? Tapi jangan senang dulu. Dalam surat ini dijelaskan juga bahwa senjata jenis ini akan terlalu berat untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Surat tersebut mendorong Presiden Roosevelt untuk mempercepat penelitian reaksi nuklir berantai yang sedang dilakukan oleh fisikawan asal Italia, Enrico Fermi. Selain itu, surat tersebut memperingatkan kemungkinan besar bahwa pemerintahan Nazi Jerman juga melakukan penelitian serupa. Sedikit catatan kaki, meskipun saat ini Amerika Serikat belum berperang melawan Jerman, mereka melihat Jerman sebagai ancaman setelah Jerman menguasai Eropa. Dan ternyata benar, poin terakhirlah yang akhirnya mendorong Presiden Roosevelt untuk bertindak. Pada bulan Oktober tahun 1939, Komite Rahasia Uranium dibentuk. Komite ini dipimpin oleh Angkatan Darat dan Laut Amerika Serikat. Agenda pertama komite ini mengundang Leo Szilard, Enrico Fermi, dan beberapa ilmuwan lainnya untuk memulai penelitian. Apakah fisi nuklir dapat digunakan sebagai senjata? Tetapi mereka hanya didanai dengan budget yang kecil, hanya dengan $6.000 Amerika saja. Tipikal pemerintah. Pada tanggal 27 Juni tahun 1941, Komite Uranium berubah menjadi National Defense Research Committee on Uranium atau NDRC. NDRC mendapatkan anggaran yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, yaitu sebesar $167.000 Amerika. Namun, proyek pembuatan bom atom Amerika ini berjalan lambat dan memiliki skala yang lebih kecil dibanding dengan proyek serupa yang dimiliki oleh sekutunya, yaitu Inggris Raya. Inggris membentuk Maud Committee yang melakukan pekerjaan yang kurang lebih sama dengan NDRC-nya Amerika Serikat. Bom atom menjadi penting bagi Amerika Serikat setelah Komite Maud merilis sebuah laporan yang kemudian dikonfirmasi oleh National Academy of Science. Laporan tersebut menyatakan bahwa bom atom dengan 10 kg uranium murni dapat menghasilkan ledakan setara dengan 1000 ton TNT. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. On December 7th, 1941, Japan, like its infamous Axis partners, struck first. Setelah serangan di Pearl Harbor, Amerika Serikat resmi bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Dalam suasana tergesa-gesa, Presiden Roosevelt akhirnya mengotorisasi proyek bom atom ini secara resmi. Jadi, bagaimana proyek rahasia ini berjalan? Dan hambatan apa yang akan dihadapi dalam menciptakan senjata jenis baru ini? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Yo, Lanjut bahas apa? Pop. Wah, halo, kembali bersama Depasa di sini. Apakah pembahasan sebelumnya membuat kalian lelah dan mengantuk? Kuharap tidak, karena kali ini kita akan membahas keseruan apa saja yang terjadi selama proyek ini berjalan. Mari kita mulai. Pada tanggal 13 Agustus tahun 1942, proyek rahasia ini dinamai Manhattan Engineer District, atau lebih dikenal dengan Manhattan Project. Nama Manhattan sendiri diambil berdasarkan letak kantor pertama proyek tersebut, yaitu di 270 Broadway, Pulau Manhattan, New York. Tidak lama setelah dimulai, proyek Manhattan segera berubah menjadi proyek yang sangat besar, dan Angkatan Darat dipilih dalam memimpin proyek ini, karena mereka memiliki pengalaman dalam pembangunan skala besar. Memangnya, seberapa besarkah proyek ini? Oke, pada bulan Juni 1944, proyek ini memperkerjakan sekitar 129.000 pekerja, di mana 84.500-nya diantaranya adalah pekerja konstruksi, 40.500 operator, dan 1.800 personel militer. Cukup ramai bukan? Proyek Manhattan dikerjakan di 37 fasilitas yang tersebar di seluruh Amerika Serikat dan sebagian Kanada. Di antaranya adalah Clinton Engineering Works di Oak Ridge. Didirikan di awal 1943 sebagai tempat memperkaya dan meningkatkan kadar uranium
yang nantinya digunakan sebagai bahan utama bom atom. Kemudian, ada Laboratorium Metalurgi Universitas Chicago yang disebut MATLAB. Di tempat ini, Enrico Fermi dan Leo Szilard melakukan eksperimen pembuatan reaktor nuklir. Reaktor ini terdiri dari tumpukan 40.000 batu grafit yang dinamai Chicago Pile 1. Pada 2 Desember tahun 1942, terobosan terjadi saat Chicago Pile 1 berhasil mencapai reaksi nuklir berantai. Chicago Pile 1 menjadi reaktor nuklir pertama di dunia. Salah satu fasilitas terbesar dalam proyek ini berada di laboratorium di Los Alamos, New Mexico. Di laboratorium ini, sebagian besar riset bom atom terjadi, sekaligus menjadi tempat perakitan bom atom itu sendiri. Fisikawan Julius Robert Oppenheimer, yang nantinya dikenal sebagai ayah dari bom atom, menjadi direktur dari laboratorium di Los Alamos. Oppenheimer memilih Los Alamos menjadi tempat penelitian utama proyek Manhattan, dikarenakan lokasinya yang terpencil dan aman. Sebelumnya, tempat ini adalah peternakan kuda, sekaligus tempat rekreasi anak-anak. Menurut Oppenheimer, ia memilih Los Alamos dikarenakan pemandangannya yang indah, sehingga dapat memberikan inspirasi bagi para pekerja di sana. Salah satu material penting dalam proyek Manhattan adalah uranium. Kenapa uranium? Karena uranium memiliki sifat radioaktif dan bahan yang cocok untuk memicu reaksi nuklir berantai. Uranium dalam jumlah besar dapat ditemukan di 4 lokasi, yaitu Colorado di Amerika Serikat, Eldorado di Kanada, Kongo Belgia di Afrika, dan Joachimsthal di Cekoslovakia. Selain Joachimsthal, semua tambang uranium berada di dalam kontrol pihak sekutu. Amerika Serikat dan Inggris mengutamakan pengamanan tambang-tambang tersebut untuk mendapatkan uranium yang cukup untuk proyek Manhattan. Salah satunya di saat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bernegosiasi dengan pemerintahan Kongo Belgia untuk mengontrol ekspor uranium oksidan sekaligus membeli 1.100 ton uranium. Proyek Manhattan mengembangkan 2 jenis bom atom. Yang pertama menggunakan uranium sebagai bahan bakar, dan yang kedua menggunakan plutonium sebagai bahan bakarnya. Bom uranium menggunakan uranium yang sangat murni dan telah diperkaya atau ditingkatkan kadar uraniumnya. Untuk mendapatkan uranium yang murni, mereka menggunakan proses Ames. Sedangkan satu bom atom lagi adalah bom plutonium. Plutonium adalah unsur kimia radioaktif yang menjadi sumber alternatif bahan peledak bom atom. Plutonium dapat diperoleh secara alami, namun jumlahnya sangat sedikit, sehingga dibutuhkan reaktor nuklir untuk memproduksi plutonium dalam jumlah besar. Dikarenakan rumitnya pembuatan bom atom ini, anggaran proyek yang semula hanya $6 juta membengkak menjadi $2 miliar. Proyek Manhattan adalah proyek yang harus dijaga kerahasiaannya dengan sangat ketat. Terus, bagaimana mereka menjaga kerahasiaan proyek ini? Karena menjaga rahasia adalah inti dari proyek rahasia, bukan? Tentunya bukan perkara mudah, mengingat besar skala dan ratusan ribu orang yang terlibat dalam proyek ini. Hanya beberapa orang di pemerintahan yang mengetahui tentang proyek ini. Bahkan, Kongres Amerika Serikat atau sejenis DPR-nya di Amerika Serikat baru mengetahui keberadaan proyek ini setelah berjalan beberapa tahun. Kerahasiaan tentu berlaku bagi mereka yang terlibat langsung dalam proyek ini. Di antara banyak orang yang terlibat dalam proyek, hanya beberapa di antaranya yang mengetahui tujuan utama dari proyek ini. Yang lainnya tidak diberitahu tentang apa yang mereka kerjakan. Para pekerja proyek memilih untuk bekerja tanpa banyak bertanya. Dan jika ada yang membocorkan rahasia proyek ini, ia harus menanggung konsekuensi berat, seperti hukuman penjara selama 10 tahun atau membayar denda sebesar $10.000. Contoh dari kerahasiaan proyek Manhattan dapat terlihat di sebuah papan reklame di salah satu fasilitas di Oak Ridge yang berisi pesan seperti apa yang kamu lihat di sini, apa yang kamu lakukan di sini, apa yang kamu dengar di sini. Saat kamu pergi, biarkan itu tetap di sini. Sangat tegas, bukan? Pada sekitar tahun 1943, aparat keamanan telah memeriksa sekitar 400.000 calon pegawai dari 600 perusahaan yang akan terlibat dalam proyek ini. Mereka melakukan untuk mencegah resiko keamanan. Aparat keamanan melarang perkumpulan lebih dari 7 orang. Semua mobil harus diperiksa saat memasuki area proyek.
termasuk petinggi militer sekalipun. Bahkan terdapat laporan aparat keamanan memeriksa peti mati saat warga sekitar mengadakan pemakaman. Untuk menjaga kerahasiaan proyek, seringkali pemerintah Amerika Serikat harus mengambil alih lahan yang berada di sekitar fasilitas proyek. Contohnya, di sekitar fasilitas Oak Ridge, sekitar 1.000 keluarga harus dievakuasi dari wilayah seluas 243 km persegi yang sebelumnya digunakan untuk pertanian. Untuk menjaga semangat dan kepercayaan anggota serta pegawai proyek, seringkali diadakan acara hiburan. Misalnya, di fasilitas Oak Ridge, sering sekali diadakan kejuaraan olahraga, seperti baseball, softball, dan football, agar semangat mereka tetap tinggi. Inilah gambar aktivitas yang dilakukan di dalam proyek rahasia ini. Dan apakah senjata pemusnah massal ini berhasil memenuhi ekspektasi? Terus, bagaimana pengetesan pertamanya? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, Pop. Yo! Lanjut bahas apa, Pop. Wah, halo teman-teman semua, terima kasih sudah kembali. Kita sudah hampir mencapai ke fase terakhir dalam kisah ini. Inilah hasil kerja keras yang dilakukan selama bertahun-tahun. Apakah akan membuahkan hasil yang manis? Mari kita bahas. Ide pengetesan bom atom sudah menjadi pembicaraan di fasilitas Los Alamos sejak bulan Januari 1944. Ide ini mendapatkan dukungan yang cukup, sehingga Oppenheimer dapat mengajukan proposal kepada pemimpin proyek ini, Jenderal Leslie R. Groves. Tes peledakan ini diberi kode nama Trinity. Dari 8 pilihan lokasi pengetesan, dipilihlah sebuah gurun di utara lapangan terbang Alamogordo, New Mexico. Sepanjang tahun 1945, militer dan personil lainnya mendirikan kamp di sana, sekaligus mempersiapkan peralatan untuk tes peledakan. Bom atom pertama yang akan digunakan dalam tes ini diberi nama Gadget. Gadget mulai dirakit sejak 13 Juli. Dalam uji cobanya, bom Gadget diangkat ke atas menara baja atau menara tembak setinggi 30 meter. Sementara itu, bunker pelindungan didirikan sekitar 9,1 km dari titik peledakan. Peledakan bom ini direncanakan 16 Juli pada pukul 4 pagi. Namun harus ditunda, karena pada saat itu cuaca sedang hujan lebat disertai petir. Oppenheimer sendiri berdiri tepat di dekat operator pemicu ledakan. Baru pada pukul 4.45 terdapat laporan bahwa kondisi cuaca akan membaik dan diperkirakan akan cerah dalam 2 jam ke depan. Pukul 5:10, hitungan mundur 20 menit dimulai. Tepat pada pukul 5:29 menit, bom Gadget diledakkan. 13 pon bom plutonium diledakkan dan menghasilkan kilauan cahaya yang menerangi pegunungan di sekitar gurun. Ledakan bom Gadget memunculkan ekspansi gas berbentuk bola api yang sangat panas, serta menghasilkan kepulan awan berbentuk jamur yang sangat tinggi. Setelah itu, Oppenheimer menggambarkan kejadian tersebut dengan mengutip kutipan dari kitab Hindu. It says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Ini adalah kalimat yang diucapkan Wisnu saat ia berubah menjadi wujud mengerikan dengan banyak tangan kepada Arjuna sebelum berperang. Dalam kutipan ini, Oppenheimer mengibaratkan dirinya sebagai dewa yang memiliki kekuatan dan dapat menghancurkan dunia. Tes Trinity akhirnya berhasil dan tujuan dari proyek Manhattan akhirnya tercapai. Ledakan bom Gadget setara dengan 20.000 ton TNT. Ledakan tersebut menghasilkan kawah dengan kedalaman 1,4 meter dengan luas sekitar 80 meter. Dalam laporan sejarah menyebutkan, kilatan cahaya dari bom Gadget dapat terlihat hingga 160 km dari titik uji coba. Menurut kalian, seberapa dahsyatkah dampak dari ledakan bom Gadget ini? Mari kita bayangkan bila bom ini dijatuhkan tepat di atas Tugu Monas. Yang akan terjadi adalah
dalam radius sekitar 1,6 km terjadi kerusakan parah. Seperti hancurnya semua bangunan beton yang kokoh. Di beberapa kilometer lebih jauh, di sekitar radius 3-5 km, terjadi kerusakan sedang, dengan banyaknya bangunan mengalami kerusakan sebagian. Kemudian, dalam radius sekitar 8 km, terjadi kerusakan ringan, seperti jendela-jendela kaca yang akan pecah. Tidak hanya itu, radiasi panas dari ledakan bom ini dapat menyebabkan luka bakar serius yang dapat dirasakan hingga 6 km jauhnya dari pusat ledakan. Cukup mengerikan bukan? Karena dahsyatnya efek yang dihasilkan oleh bom ini, para ilmuwan khawatir jika bom ini digunakan untuk perang. Sehari setelah tes Trinity, Leo Szilard dan para ahli atom berkumpul untuk membuat petisi. Petisi ini ditandatangani sekitar 70 ahli yang terlibat dalam pembuatan bom atom. Isi dari petisi ini menyinggung sisi moral dari senjata nuklir dan konsekuensinya. Para ilmuwan ini khawatir jika Amerika Serikat menggunakan senjata ini, maka Amerika Serikat akan kehilangan otoritas moral dan dapat memicu perlombaan senjata nuklir. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed. Di konferensi Potsdam pada tanggal 24 Juli 1945, Presiden Harry S. Truman memberi isyarat bahwa Amerika Serikat memiliki senjata jenis baru. Secara tidak langsung, Truman memberi isyarat kepada Jepang untuk menyerah tanpa syarat atau bersiap menghadapi kehancuran. Sementara itu, proyek Manhattan belum selesai sepenuhnya. Mereka masih harus menyiapkan 2 bom atom jika diperlukan. Di tanggal 6 Agustus tahun 1945, pesawat pengebom B-29 Enola Gay dengan muatan bom atom tipe Little Boy lepas landas dari Tinian menuju ke Hiroshima. Tepat pada pukul 8.15 waktu setempat, bom atom pun dijatuhkan. Ledakan bom ini meratakan apapun dalam radius 12 km persegi dari titik ledakan, memakan kurang lebih 70 hingga 80 ribu korban jiwa. Di 3 hari setelahnya, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, bom atom tipe Fat Man. Bom ini menghancurkan 44% kota itu, dan memusnahkan 40 ribu jiwa penduduknya. Dengan ini, umat manusia telah memasuki era atom. Kekhawatiran para ilmuwan pada petisi Szilard terbukti benar. Perang dingin terjadi antara Amerika Serikat dan mantan sekutunya Uni Soviet, yang memicu perlombaan untuk pengembangan senjata nuklir. Pengembangan teknologi seperti bom hidrogen menunjukkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan bom atom pendahulunya. Tidak hanya sebatas itu, kemajuan teknologi juga mencakup pengembangan rudal balistik antar benua yang memiliki daya ledak 12 kali lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, sehingga membuat dunia jatuh dalam ancaman kiamat nuklir. Padahal, tidak semua hal tentang energi nuklir adalah hal yang buruk. Sumber energi nuklir, yaitu uranium, bisa sangat efisien karena dalam setiap 1 pelet uranium bisa menghasilkan energi setara dengan 1 ton batu bara atau 120 galon minyak mentah. Ini menunjukkan bahwa di beberapa negara di dunia, energi nuklir bisa menjadi alternatif sumber energi yang ramah lingkungan. Karena seperti yang dikatakan Albert Einstein, tenaga nuklir adalah cara yang luar biasa untuk mendidihkan air. Terima kasih sudah menonton. Saya Depasa pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata, penyebutan, dan informasi yang kurang tepat. Bahas apa kita selanjutnya? Nantikan saya di episode berikutnya.